Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas di kehidupan kita dengan sehat walafiat. Dan selanjutnya tak lupa pula kita sanjungkan sholawat kepada Nabi Baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Ustadz Rahmat Satridiyadinata sebagai dosen pengampu mata kuliah Fanul Qotobah dan teman-teman seperjuangan PBAQ. Adapun topik pada kali ini yakni tentang takwa kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Di mana takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Berbicara orang tua, kita perhatikan orang tua atau tidak. Banyak anak-anak yang dia tidak memperhatikan orang tuanya. Apakah dia remaja, dia pemuda, dia sudah punya istri, dia punya anak, dia tetap wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak ada alasan yang lain, tetap orang tuanya nomor satu. Meskipun anaknya dia 5 atau 10, kita sebagai anak tetap wajib, mestinya kita berlomba-lomba dalam berbakti kepada orang tua. Umpamanya ada orang tua kita yang punya anak 5 atau 10, jangan kita katakan gantian kita berbuat baik. Tidak demikian, mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhir hayat saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimanapun kita tetap berlomba-lomba apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang terbaik sampai dia menjelang akhir hayat hidupnya. Kadang-kadang tidak demikian. Ketika dia memiliki saudara 5 misalnya, dia menganggap bahwa yang lain dulu yang berbuat baik. Bahkan ada yang berpikir, dulu rumah sakit saya yang bayar, sekarang giliran yang lain. Seperti perhitungan dalam mengurus orang tua. Kita tidak boleh berpikir seperti itu kepada orang tua kita. Yang apapun yang bisa kita lakukan, berilah waktu semaksimal mungkin, waktu, harta dan semuanya tenaga kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita, bahkan telah melahirkan kita dan memberi dan menafkahkan kita. Sebab banyak anak-anak yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya dan mengandalkan saudaranya yang lain saja. Dapat kita lihat pada ayat Al-Isra, pada surat Al-Isra ayat 17 tentang berbuat baik kepada orang tua dan tidak boleh berkata tidak boleh berkata tidak boleh menengking dan tidak boleh menghardik. Jadi berlomba-lomba yang maksud di sini adalah yang kita ingat tuh harus untuk berbuat baik kepada orang tua. Jangan perhitungan, apapun yang bisa kita lakukan maka lakukanlah. Meskipun uang kita habis seberapapun untuk berbuat baik kepada orang tua, tidak ada masalahnya. Allah akan menggantinya menjadi lebih baik. Dan Allah, jangankan kita, orang kafir saja yang berbuat kepada orang tuanya luar biasa dikasih kehidupannya oleh Allah. Ini padahal orang kafir, apalagi orang Islam yang taat kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tuanya. Di dalam surah Al-Isra ayat 17, di mana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kita tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Dan Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang mana artinya beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik dan berbuat baiklah kepada orang
Jadi dapat disimpulkan kepada orang tua ini adalah kesempatan. Selama kita masih ada umur, lakukan terus kalau bisa kunjungan orang tua setiap hari, tanya kabarnya, apakah sudah makan, bagaimana aktivitasnya. Kalau kita lagi di luar kota, berkomunikasinya itu harus intens, dan jangan lupa jangan jadi beban orang tua. Maksud beban di sini adalah kita harus berpikir bahwasanya orang tua itu lelah, dan kita harus ngasih semangat. Walaupun kita juga sama-sama lelah, kita tetap harus memberikan waktu kita untuk menanya kabar melewat telepon, atau kalau ada waktu liburan pulang ke rumahnya. Hanya itu, dan paling penting mengumrohkan orang tua atau menghajikan orang tua bagi yang mampu. Sebagai sosok seorang anak, cita-citanya yang paling tinggi pasti semua anak ingin orang tuanya itu umroh atau haji pakai dana pribadi mereka masing-masing. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.